warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, kata beliau, Rasulullah SAW berkata, la tazalu ummati bi khairin au alal fitrati ma lam yuakhirul maghriba hatta tashtabikan nujumu atau kama qala hadis sahih. Kata Rasulullah SAW, tiada henti-hentinya orang itu selalu ada dalam kebaikan. Artinya orang ini, umat Islam ini, dia akan selalu disebut sebagai orang baik, Pak. Orang baik. Bahkan kata Rasulullah, au alal fitrati, bahkan dia ini disebut sebagai orang yang kembali pada kesucian, seperti bayi yang baru dilahirkan, tetap dalam keadaan suci selama dia tidak mengakhirkan sholat maghrib itu, atau tidak melalaikan sholat maghrib. Artinya dia sholat maghrib di awal waktu, hatta tashtabikan nujum, sampai tampaknya bintang. Hadis sahih. Jadi Rasul menceritakan tentang bagaimana orang Islam itu ingin jadi orang baik. Cirinya adalah kalau sholat maghrib dia tidak di akhir waktu, dia mesti di awal waktu. Kita kadang-kadang kan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, itu perlu sebutan jadi orang baik tuh, Pak. Bahkan kita rela tuh pergi ke lembaga institusi untuk bikin surat pernyataan bahwa kita berkelakuan baik. Bahkan ada orang-orang tertentu, para pejabat, dia bayar pada buzzer tuh untuk menyebut kita ini sebagai orang baik. Ribuan buzzer dibayar tuh, supaya menyatakan kita jadi orang baik. Tapi kebaikan itu sifatnya subjektif. Sementara kalau kita sholat maghrib di awal waktu, kebaikannya objektif. Karena yang menyebut baik itu Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Yang menyebut kita orang baik itu Allah lewat Nabi Muhammad. Caranya sholat maghrib. Kenapa kok dipilih sholat maghrib untuk menyatakan orang itu baik? Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu maghrib itu adalah akhir dari siang hari dan permulaan pada malam hari. Di dalam kitab atau buku The Science of Salat diterangkan bahwa waktu maghrib itu, Pak, itu kan nampak waktu maghrib itu kalau matahari terbenam tuh, dia bulatannya itu rata dengan horizon tuh. Tapi sinar warna orange itu nampak, Pak. Itu awal waktu maghrib. Lah, spektrum warna orange itu, kemerah-merahan itu dia sejalan atau cocok untuk frekuensi hidup jin, setan dan iblis. Diterangkan. Sehingga pada waktu itu, Pak,
Kata Nabi Sallam, momen yang paling menguntungkan para jin dan setan, iblis itu Pak. Waktu itu Pak. Sehingga kalau di kampung kita, dulu orang tua kita tuh, anak-anak, kamu jangan pergi maghrib ya. Nanti kamu kesambet. Dulu orang kampung kita mungkin belum baca hadis ini, belum baca kitab The Science of Salat. Mereka cuma logika aja. Jangan pergi maghrib ya, pulang ke rumah. Nanti kesambet kayak long wewe. Nanti dia bawa gondoruwo. Orang kampung begitu Pak. Orang kita dulu tuh ya, saya ngalamin gitu. Pulang ke rumah. Ya. Karena momen itu momen yang terbaik bagi jin setan untuk melakukan penyesatan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebaiknya seluruh pintu-pintu kamu tutup. Termasuk makanan, minuman itu kamu tutup. Hatta kamu tutup dengan sepotong lidi. Lidi nutup itu piring, ada makanan. Kan gak logika ya. Tapi Nabi suruh itu Pak. Kalau kamu ada makanan di atas meja, ada minum di atas meja, tutuplah waktu-waktu itu. Sekalipun dengan sepotong lidi kamu tutup. Asal baca bismillah waktu menutupnya, itu jadi doa untuk mencegah datangnya setan dan jin yang mendatangkan penyakit tuh Pak. Sampai begitu Pak. Nah jadi kalau kita misalnya detik pertama waktu maghrib itulah suburnya setan dan jin, dan kita disuruh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala tuh. Ya. Kata Yusuf bin Asim, dia tanya kepada Ibnu Khatim, "Ya Khatim, apa yang dimaksudkan dengan menyempurnakan sholat itu?" Kata Abu Hatim, menyempurnakan sholat itu jika engkau mempersiapkan dirimu sebelum waktu sholat itu datang, khususnya sebelum waktu maghrib itu datang, kamu telah mempersiapkan dirimu untuk melaksanakan sholat. Dengan cara apa? Berwudu, mensucikan dirimu. Begitu waktu masuk, kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala, berdiri dan menghadap kiblat, dan seakan-akan Ka'bah itu ada di depan matamu dan kuburan ada di dalam hatimu, dan kau berdiri seakan-akan di atas jembatan Shiratal Mustaqim, sebelah kananmu surga, sebelah kirimu neraka, dan di belakangmu ada malaikat Israel, dan kamu anggap bahwa sholat itu merupakan sholat yang terakhir bagi dirimu. Kata Abu Hatim seperti itu Pak. Luar biasa. Bukan kata Abu Hatim, sekiranya saya tertinggal sholat maghrib berjamaah tuh. Sahabatnya datang Pak. Suatu kali memang Abu Hatim tertinggal sholat berjamaah dia. Temannya datang Pak, takziah ke rumahnya, nengokin. Yang biasa datang sholat berjamaah tiba-tiba nggak datang, dia datang ke rumahnya. Kenapa Abu Hatim nggak datang? Menangis ya Pak. Saya sedih, menangis. Dia bilang gini, saya tertinggal sholat berjamaah satu kali, ya. Temanku datang seorang, tapi seandainya anakku yang meninggal, maka akan datang satu kampung takziah kepadaku, nengok kepadaku. Padahal bagi diriku tertinggal sholat berjamaah satu kali jauh lebih sedih dibandingkan kehilangan atau meninggalnya seluruh putra-putri. Betapa dia menghargai sholat berjamaah maghrib itu. Oleh karena itu, bapak-bapak jamaah masjid muhajirin, upayakan sholat maghrib. Kan memang itu waktu yang istimewa buat kita semua. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Bahkan kata Rafi bin Hadid dalam sebuah hadisnya, dia cerita, kunna nusalli al-maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suman sarafa ahaduna fa innahu la yubsiruhu mawaqi'al nabli. Kata Rafi bin Hadid, waktu itu saya sholat bersama Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang sahabat, dia pulang lebih dulu. Selesai sholat nih. Ketika sholat selesai, dia pulang.
Waktu dia pulang tuh dia masih bisa menyaksikan jatuhnya anak panah tuh. Maksudnya apa? Maksudnya masih kelihatan mata masih terang. Ya. Hadis ini menceritakan tentang pentingnya sholat maghrib itu di awal waktu. Sehingga beberapa masjid, beberapa ulama atau beberapa paham pendapat dia menafikan sholat qobliyah maghrib tuh. Selesai azan dia langsung qamat. Nanti Bapak di beberapa daerah, mungkin beberapa kampung ada sholat maghrib dia tanpa qobliyah karena mengejar waktu istimewa tadi. Lalu bagaimana kalau kita melaksanakan sholat qobliyah maghrib? Boleh, karena ada hadis. Rasul bilang, "Sallu qoblal maghribi raka'ataini," 2 kali itu. "Sallu qoblal maghribi raka'ataini liman syaa." Sholatlah kalian sebelum maghrib itu 2 rakaat. Sholatlah kalian sebelum maghrib itu 2 rakaat bagi siapa saja yang mau. Dalam hadis lain disebutkan teksnya begini. Kullu baina uzunani sholatun. Kullu baina uzunani sholatun liman syaa. Setiap di antara 2 azan itu ada sholat sunnah. Setiap di antara 2 azan, maksudnya azan dan qomat, karena qomat itu disebut azan juga. Di antara 2 azan itu ada sholat, ya. Sholat apa aja? Di antara 2 azan ada sholat. Tapi bagi siapa yang mau. Jadi kalau misalnya kita tidak sholat qobliyah maghrib, nggak apa-apa. Karena kita pengen ngejar waktu yang istimewa tadi, ya. Ghurub syam tuh, ya. Takut datangnya jin dan syaitan yang mengganggu kita tuh, ya. Kembali. Jadi usahakan kita agar kita jadi orang baik. Kan kita selalu pengen disebut sebagai orang baik. Bahkan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, berikanlah kepada kami kehidupan dunia yang baik. Itu kita minta di dunia. Ya Rabb, berikan kepada kami kehidupan akhirat yang baik. Di akhirat Allah ajarkan juga di samping doa tadi, ajarkan dengan amaliyah tuh. Kalau tadi doa, tadi perbuatan yang langsung dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan baik. Kalau tadi kan doa tuh, minta ya Rabb, berikan saya kehidupan di dunia yang baik. Kalau dikabulkan. Tapi kalau sholat baik, ya, maka langsung Allah berikan kebaikan itu. Bahkan kita ada dalam kesucian. Jadi kesimpulannya, ya, beruntunglah orang yang bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan rugilah orang yang tidak pernah sholat. Atau orang yang tidak pernah sholat maghrib rugi, bahkan dia celaka. Wong kita menunda-nunda sholat tadi disebut celaka, ya. Apalagi tidak pernah sholat. Karena ada faham, Pak. Ada pendapat yang meninggalkan sholat, boleh meninggalkan sholat. Hati-hati di masyarakat kita sekarang nih, Pak. Ya. Di samping kita dakwah nih, berbusa-busa kita dakwah tuh mengajak orang beramal soleh, ya. Tapi ada pihak lain juga dakwah berbusa-busa juga untuk meninggalkan sholat, ya. Nggak perlu sholat. Bahkan ada plesetan itu, kalau sholat nggak boleh dilanggar, dia bilang, iya memang sholat boleh dilanggar, tidak harus di masjid kan. Langgar tau nggak Pak? Musola, surau, tuh, tajuk itu kan langgar. Iya, sholat nggak boleh dilanggar, dia bilang. Iya maksudnya begitu. Tapi bukan dilanggar, ditentang. Kalau sholat kan nomor 2, benar. Kalau rukun Islam sholat itu nomor 2, ya. Nomor 1-nya apa? Syahadat. Nomor 1 syahadat, nomor 2 sholat, ya. Itu kalau plesetan. Tapi orang ini dakwah beneran, ya. Dia meninggalkan sholat. Cukup sholatnya eling aja, dia bilang. Asal ingat waktu sholat ya. Dia ingat waktu sholat, eling. Cuma itu aja, itu kan paham Pak, ya. Saya sering sampaikan paham-paham semacam itu, paham yang menyesatkan. Dan
mereka gencar Pak. Di kalangan intelektual, wah luar biasa. Di kalangan para pegawai-pegawai daerah itu banyak Pak. Capek kita menjelaskan, mengembalikan mereka untuk menyatakan pentingnya sholat itu. Tapi kadang sudah, kalau udah nempel, udah dewasa, udah nggak bisa dihilangin Pak. Ya, sejak mahasiswa orang ini dikejar. Saya punya teman Pak, alumni ITB itu sejak mahasiswa sudah ikut aliran itu Pak, yang tidak sholat itu sampai sekarang. Pegawai-pegawai, mohon maaf tuh, BUMN banyak Pak. Ya, aliran, saya tidak sebutkan alirannya, tapi Bapak mungkin kenal itu. Yang memang membebaskan orang sholat, senang. Kita didakwahi dengan dakwah nggak perlu sholat, senang. Masuk surga yang sama, ya pahalanya sama, nggak perlu sholat, senang dia. Nah itu Pak, bahaya sekali ya. Jadi saya berpesan kepada diri saya dan kita semua, hati-hati dengan orang-orang yang mengajak kita untuk tidak melaksanakan sholat atau boleh meninggalkan sholat. Mungkin pertamanya kalau dia sahabat kental kita, kalau diajak pergi jalan tuh Pak ya, dia bilang, yuk kita sholat, nanti aja lah di jamaah, nanti aja di kosong, nanti aja di rumah. Mungkin pertamanya itu Pak. Lama-lama, gak usah sholat lah, ini sibuk. Ya. Ini kagok, dia bilang lagi rapat, kagok dalam perjalanan. Mula-mulanya itu Pak, terus terpaut, terpikat, terbawa, dia tinggalkan sholat. Kenapa? Karena di samping orang ini menurutkan hawa nafsunya, juga kita didorong dengan setan. Dibisikkan setan, gak usah sholat. Ya, ntar aja kalau udah tua. Ya. Kamu kan umur baru 50, baru 60. Sekarang kan umurnya di atas 80 semua. Ntar 80 tahun baru kamu sholat. Itu Pak Jam. Jadi pesan saya kembali ke hadis tadi tentang sholat maghrib. Untungnya kita bisa melaksanakan sholat maghrib, kita disebut sebagai orang baik itu. Itu yang kita inginkan. Tanpa perlu bikin surat kelakuan baik, tanpa kita bayar buzzer untuk menyatakan diri kita baik. Bahkan kita disebut sebagai fitrah, kembali kepada fitrah itu. Maknanya apa? Kita termasuk orang yang berserah diri, bahkan kita sebagai bayi baru dilahirkan. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita untuk senantiasa terus mengutamakan sholat maghrib itu, karena disinilah rahasia sholat maghrib. Ya, mudah-mudahan ke depan kita menjadi sungguh-sungguh. Itu saja. Bila bisa berilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.